Dan setiap ibadah minggu saya ke gereja, saya merasakan pendeta khotbah itu eh, sesuai kayak apa yang saya permasalahan saya, apa yang saya rasakan. Saya juga heran, kok pendetanya bisa tahu kayak apa yang saya masalahkan, apa yang saya rasakan. Khotbahnya bisa pas, itu yang membuat saya yakin bahwa Tuhan tahu apa yang kita rasakan melalui firman Tuhan. Dan saya yakin sekali saudara begitu dapat ayat itu, saya memutuskan dan saya mm, memberanikan diri memberitahu ibu saya. Saya bilang, Bu, saya udah ke gereja selama ini dan saya ingin menjadi orang Kristen. Di situ ibu saya nangis, saudara. Dia bilang, kok bisa kamu menjadi orang Kristen? Padahal di antara 5 saudara, kamu yang paling rajin. Benar, saudara. Saya itu di 5 saudara, saya yang paling rajin. Sholat dan puasa Senin Kamis. Tapi itulah Tuhan mungkin menunjukkan jalannya kepada saya. Bahwa kalau Tuhan sudah membukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya, saudara. Pasti Tuhan kasih jalan-jalan yang buat membuka hati saya. Akhirnya ibu saya menangis. Saya, saya pegang tangannya dan saya cium tangannya. Kataku, Ibu jangan marah kepada saya. Dan kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Karena saya takut, saudara. Kalau ibu saya sampai marah dan nggak menganggap saya anak. Tapi puji Tuhan, saudara, ibu saya menerima saya dengan baik dan dia cuma cuma nangis itu aja. Dia nggak marah-marah atau apa, nggak. Nama saya Novianti. Saya dilahirkan secara Muslim dari lahir. Dari kecil rajin. Di antara 5 saudara, saya paling rajin sholat, rajin puasa. Waktu SD, mungkin saya pernah sekolah. Dan di SD itu saya ikut lomba di sekolahan Kristen. Dan saya, waktu kita sebelum lomba, biasa kan dikasih berdoa. Mungkin itu udah Tuhan, mungkin jalannya Tuhan udah panggil saya. Saya melihat ada di depan sekolah, di kelas itu ada salib. Dalam hati saya berdoa, tapi ada salib. Apakah doa saya dijawab? Itu yang saya rasakan. Tapi saya berdoa, tapi saya ngeliat salib terus. Nah, itu saya belum terpikir setelah saya masuk Kristen bahwa saya sadar mungkin itu udah ini jalannya Tuhan. Tiba kesaksian, saya merasa kok mereka dengan bersaksi dengan apa yang mereka rasakan, mereka bersaksi. Saya bilang mereka bersaksi dan saya merasakan oh kayak apa, kekeluargaan sekali orang Kristen. Saya melihat begitu kekeluargaannya, saudara. Saya nggak pernah melihat orang Kristen beribadah, tapi di situ saya eh, tiap setiap hari apa itu, tiap tantenya itu saya selalu datang dan membantu dia masak. Dan di situ saya kayak ingin sekali mendengar pujian. Berapa kali dengar saya udah bisa dalam hati saya menyanyikan pujian itu.
Dan saya merasakan hati saya begitu damai, saudara. Saya nggak pernah eh, merasakan gimana. Tapi saya mendengar pujian itu kayaknya hati saya gembira, senang, damai, dan saya merasakan apa yang tidak saya rasakan sebelumnya. Eh, Tante boleh saya ikut? Saya bilang gitu. Boleh katanya. Kamu kalau nggak tahu ya ikut aja pujian yang kamu bisa. Kan dikasih kertas. Jadi saya ikut pujian. Dan awal ikut pujian itu saya bersuka cita sekali, saudara. Yang nggak pernah saya rasakan. Saya mengikut pujian tapi saya nggak bertepuk tangan, nggak bertepuk tangan, tapi saya ikut bernyanyi. Di tiba kesaksian, saya ditanya, apa kamu bersaksi? Saya nggak berani, saya nggak bersaksi karena saya nggak kalau saya kan nggak pernah mengungkapkan apa yang dalam apa permasalahan ke orang-orang. Saya nggak pernah gitu. Jadi saya hanya kayak bilang enggak. Dan tiap ikut komsel saya selalu ikut karena saya selalu ingin tahu, saudara. Dan tiba hari Minggu saya bertiga mau pergi ke gereja dan saya nanya, Tante boleh saya ikut ke gereja? Boleh katanya. Dan akhirnya Minggu saya ikut ke gereja. Dan di gereja itu saya berdiri dan nanya, tapi pertama datang bersalaman, saya duduk. Saya duduk, orang berdiri dan membawa pujian, saya hanya diam. Saya hanya diam dan tidak mengikut eh, berdiri. Dan di situ saya berpikir, apakah begini orang Kristen ini? Saya berpikir begitu. Tapi tapi saya ingin lagi ikut pergi tiap tantenya Minggu dan di tiap kayaknya minggu kedua di situ dikasih perjamuan suci. Mau ikut sholat id nggak katanya? Mau bu katanya. Jadi saya bilang datangnya 7:30 kan, mulai jam 7:30. Akhirnya saya datang sebelum 7:30, saudara. Dan di situ saya datang nggak tahu kenapa eh, saya tiba di tempat sholat itu ternyata sholatnya udah mulai. Ternyata sholatnya udah mulai dan saya kata mbak saya paling bilang gini, kok udah mulai ya padahal kita udah udah tepat waktu katanya. Dan saya dalam hati berkata, apakah ini Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa ayah nggak boleh dua 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 saya jalanin. Saya harus memilih salah satu. Itu udah mungkin Tuhan udah tunjukkan. Tapi dalam hati saya berkata, saya belum bilang pada ibu saya kalau saya ke gereja dan saya hmm, sering ikut komsel. Ibu saya tahu saya masih sholat dan masih eh, waktu puasa juga dia nanya mau bayar mau lebaran itu dia nanya sebelum lebaran dia juga nanya mau bayar zakat dan saya melaksanakan eh, ibadah saya seperti biasa. Saya juga belum bilang ibu saya. Tiba minggu saya ke gereja sama tante dan itu pas pasca saya ke gereja dan semua maju mendapat telur pasca. Nah, di situ saya mendapat firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Yang berkata,
aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, supaya kamu mm, tet- tet- tetap. Dan saya nggak begitu hafal, saudara. Iya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu yang saya merasa yakin, saudara, bahwa Tuhan benar harus saya harus benar-benar memilih Tuhan dan tidak dua. Dan hati saya yakin. Dan saya memantapkan hati saya untuk mm, ikut Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan bekerja. Kalau orang lain Tuhan sanggup selamatkan, maka saya percaya yang mendengarkan kesaksian di channel ini pasti akan diselamatkan bagi mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak mau satu orang pun binasa." Karena itu Tuhan Yesus terus memberikan keselamatannya kepada semua umat manusia. Kami hanyalah suara untuk memberitakan kebenaran. Kami hanyalah suara untuk memberitakan jalan keselamatan, memperkenalkan siapa sumber keselamatan itu. Karena itu, saudaralah yang dapat memutuskan. Namun, sebelum saudara memutuskan, Tuhan Yesus pasti akan lebih dahulu bekerja sebagaimana dalam video kesaksian yang cuplikannya sudah saudara dengar tadi. Nah, bagaimana kisah selengkapnya ini? Mari kita ikuti selengkapnya. Doa kami Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saya sangat mengucap syukur ya, saudara-saudara. Eh, saya nggak pernah berkeinginan untuk bersaksi, tapi saya mendengar, saya melihat YouTube dan saya melihat ada kesaksian Ibu Irma, dan kesaksian itu menyentuh saya. Dan saya, kenapa kamu nggak mau bersaksi? Kayak ada roh yang menyuruh saya bersaksi. Eh, Jadi saya yakinin diri saya untuk bersaksi. Karena saya orangnya nggak gampang bisa berkata-kata. Tapi saya yakin dan percaya sekali Tuhan tunjukkan rohnya kepada saya bisa bersaksi buat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Eh, saya perkenalkan diri saya, nama saya Novianti. Saya 5 bersaudara dan saya dilahirkan secara Muslim dari lahir. 5 bersaudara, kakak saya yang pertama perempuan, kedua laki-laki, saya ketiga, keempat laki-laki dan kelima perempuan. Dan semua kami keluarga dididik secara Muslim. Waktu umur umur saya umur sekira-kira 4 tahun atau 5 tahun, ayah saya meninggal dan kami dibesarkan oleh ibu kami seorang diri. Dan di situ banyak keluarga kami yang membantu. Sekolah juga kami dibantu oleh saudara kakek saya karena dia punya sekolah Muhammadiyah. Jadi kakak saya sama adik saya yang cowok sekolah di Muhammadiyah dan saya di negeri. Dan saya dari kecil tidak pernah tahu akan masuk Kristen. Saya cuman dibesarkan secara Muslim dan saya dari kecil rajin. Di antara 5 saudara, saya paling rajin sholat, rajin puasa. Waktu SD, mungkin saya pernah ke sekolah.
Dan di SD itu saya lomba, ikut lomba di sekolahan Kristen. Dan saya waktu kita sebelum lomba biasa kan dikasih berdoa. Mungkin itu udah Tuhan, mungkin jalannya Tuhan udah panggil saya. Saya melihat ada di depan sekolah, di kelas itu ada salib. Dalam hati eh, saya berdoa tapi ada salib. Apakah doa saya dijawab? Itu yang saya rasakan. Tapi saya berdoa tapi saya ngeliat salib terus. Nah, itu saya belum terpikir setelah saya masuk Kristen bahwa saya sadar mungkin itu udah ini jalannya Tuhan. Dan waktu saya SMP juga ikut lomba cepat tepat. Saya lombanya juga di gereja. Saya merasa kok saya di gereja, eh, kalau Muslim kan masuk gereja gimana gitu, kayak gimana. Tapi eh, saya belum sadar itu, dan saya belum sadar juga kalau akan masuk Kristen. Dan kehidupan kami ya berjalan seperti biasa. Eh, Kami ya 5 bersaudara, ibu saya kerja sendiri dan untuk mencukupi kami keluarga. Karena dari kecil kita udah nggak punya ayah dan ibu saya berjuang sendiri. Saya sangat bersyukur ibu saya orangnya sabar dan baik. Tamat tamat SMA ya saudara-saudara, saya ke Bali. Saya ke Bali dan di Bali itu saya kerja dan bertemu dengan suami saya. Saya bekerja itu di biliar dan biliar itu hmm, banyak ya saudara, teman-teman saya itu pergaulannya sangat ini. Tapi saya berkuat hati. Saya nggak ingin ikut-ikutan gimana gitu. Saya hanya bekerja, pulang, dan dijemput kakak saya. Hmm, Bekerja dan pulang itu aja keseharian saya. Dan ta tahun 2004 itu, dan saya bekerja, saya bertemu dengan suami saya. Bertemu dengan suami saya. Nah, di situ 2 bulan. Kami tidak pacaran lama, saudara. Dan saya 2 bulan, dia ngajak saya menikah. Tapi saya nggak mau. Karena saya pikir, kenapa buru-buru kan. Tapi dia rajin ke rumah saya setiap hari. Setiap hari. Dan terus juga saya mikir, kita beda agama. Dan gini saudara, suami saya itu eh, dia dibesarkan secara Kristen, papanya Katolik dan ibunya Kristen. Dan kami 8 bulan pacaran. Akhirnya kami memutuskan menikah. Tapi saya bingung, eh, sedangkan ibu saya kalau nggak menikah secara Muslim kan nggak setuju. Terus akhirnya dia bilang, kita menikah secara eh, Muslim dan tapi agama kita masing-masing. Dia bilang gitu. Ya udah saya akhirnya menyetujui. Akhirnya kami menikah tahun 2005 dan kami habis menikah kami tinggal di II-nya kan itu jualan mie, kayak buka restoran di mie itu di Bali, dan dia kontrak
rumah satu buat bikin mie. Dia punya rumah satu buat dia tinggal. Dan di rumah itu saya tinggal. Dan di situ saya bersama suami saya. Saya sendiri di situ bersama suami dan di rumah itu. Saya setiap hari kan karena deket kali sebelahan sama tantenya, saya sering datang ke rumahnya. Pagi saya bantuin dia, eh, saya bantuin dia apa aja saya bantuin. Dan siangnya setelah nganter barang ke toko, ke kios, saya pulang. Saya pulang dan saya istirahat seperti biasa. Dan setiap hari, Ibu Novi, ya, mic-nya ya, dijauhin sedikit dari mulut. Ya gitu. Oke, lanjut Bu. kami berjalan begitu seperti tiap hari. Dan hari Selasa atau apa saya lupa, di rumah tantenya ada ibadah komsel. Saya bantu masak, dia biasa masak. Dan di situ saya bantu memasak dan sorenya orang teman gereja pada datang. Saya nggak ikut karena tantenya tahu Kak, katanya kamu kalau nggak imam ikut nggak apa-apa katanya. Jadi saya nggak ikut, saya cuma duduk dan mendengarkan. Tapi setelah saya mendengarkan, eh, saya pertama melihat mereka membawa pujian. Saya kok orang Kristen ternyata membawa pujian, ini berdoa begitu. Saya hanya dalam hati saya berkata begitu. Dan tiba kesaksian, saya merasa kok mereka dengan bersaksi dengan apa yang mereka rasakan, mereka bersaksi. Saya bilang mereka bersaksi dan saya merasakan oh kayak apa kekeluargaan sekali orang Kristen. Saya melihat begitu kekeluargaan ya saudara. Saya nggak pernah melihat orang Kristen beribadah, tapi di situ saya tiap setiap hari apa itu, tiap tantenya itu saya selalu datang dan membantu dia masak. Dan di situ saya kayak ingin sekali mendengar pujian. Berapa kali dengar saya udah bisa dalam hati saya menyanyikan pujian itu. Dan saya merasakan hati saya begitu damai, saudara. Saya nggak pernah eh, merasakan gimana. Tapi saya mendengar pujian itu kayaknya hati saya senang, damai. Dan saya merasakan apa yang tidak saya rasakan sebelumnya. Tapi saya belum berani untuk ikut karena saya juga nggak kayak hatinya cuma ingin tahu aja gitu. Dan saya mendengar kesaksian, saya hanya duduk dan mendengarkan. Tapi setiap ibadah komsel itu saya selalu ikut dan saya mendengarkan. Saya lama-lama jadi apal pujian, apal lagu-lagu pujian yang dibawakan teman-teman gereja di rumah tantenya itu. Lama-kelamaan saya memberanikan diri, saudara. Tante boleh saya ikut? Saya bilang gitu. Boleh katanya. Kamu kalau nggak tahu ya ikut aja pujian yang kamu bisa. Kan dikasih kertas. Jadi saya ikut pujian. Dan awal ikut pujian itu saya bersuka cita sekali, saudara. Yang nggak pernah saya rasakan. Saya mengikut pujian tapi saya nggak bertepuk tangan, tapi
nggak bertepuk tangan, tapi saya ikut bernyanyi. Di tiba kesaksian, saya ditanya apakah mau bersaksi. Saya nggak berani. Saya nggak bersaksi karena saya nggak kalau saya kan nggak pernah mengungkapkan apa yang dalam apa permasalahan ke orang-orang. Saya nggak pernah gitu. Jadi saya hanya kayak bilang enggak. Dan tiap ikut komsel saya selalu ikut karena saya selalu ingin tahu, saudara. Dan tiba hari Minggu saya bertiinya mau pergi ke gereja dan saya nanya, Tante boleh saya ikut ke gereja? Boleh katanya. Dan akhirnya Minggu saya ikut ke gereja. Dan di gereja itu saya berdiri dan hanya tapi pertama datang bersalaman, saya duduk. Saya duduk, orang berdiri dan membawa pujian, saya hanya diam. Saya hanya diam dan tidak mengikut eh, berdiri. Dan di situ saya berpikir, apakah begini orang Kristen ini? Saya berpikir begitu. Tapi saya ingin lagi ikut pergi tiap tantenya Minggu dan di tiap kayaknya minggu kedua di situ dikasih perjamuan suci. Maaf saudara, itu saya udah menikah dan saya ke gereja itu sudah punya anak. Saya punya anak, saya punya anak baru lahir. Jadi kira-kira 2 bulan baru saya ajak dia keluar. Awalnya saya hanya ikut komsel dan mendengar aja di komsel. Saya sudah lahiran, tapi tantenya ini walaupun dia walaupun saya beda sama dia, tapi dia begitu baik, saudara. Saya melihat bagaimana dia memperlakukan saya di rumahnya begitu baik. Itulah yang kayak merubah hati saya. Ternyata dia begitu tulus mengasihi saya. Waktu di gereja juga anak saya nangis. Jadi saya turun kan takut mengganggu orang pendeta khotbah. Jadi saya turun. Dan tiba perjamuan suci, tantenya turun. Saya kaget, kenapa tante turun? Ini katanya perjamuan suci kamu tante bawain. Di situ saya merasa tante begitu baik kepada saya sampai dia turun membawakan perjamuan suci buat saya. Dan itu yang menyentuh hati saya. Berarti orang Kristen begitu tulus mengasihi dan sampai dia rela membawakan perjamuan kudus buat saya. Dan tapi saya belum yakin, saudara. Hati saya masih belum yakin. Dan di situ saya masih sholat, masih ke gereja, tapi saya ikut juga karena saya belum yakin, hati saya belum, masih bimbang, saudara. Saya belum begitu yakin. Nah, waktu hari itu pas Lebaran. Lebaran saya main ke rumah ibu saya. Dia bilang, mau ikut sholat id nggak katanya. Mau bu katanya. Jadi saya bilang datangnya 7:30 kan, mulai jam 7:30. Akhirnya saya datang sebelum 7:30, saudara. Dan di situ saya datang, nggak tahu kenapa saya tiba di tempat sholat itu
ternyata sholatnya udah mulai. Ternyata sholatnya udah mulai dan saya, kata mbak saya paling bilang gini, kok udah mulai ya, padahal kita udah tepat waktu katanya. Dan saya dalam hati berkata, apakah ini Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa ya nggak boleh dua 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 saya jalanin. Saya harus memilih salah satu. Itu udah mungkin Tuhan udah tunjukkan. Tapi dalam hati saya berkata, saya belum bilang pada ibu saya kalau saya ke gereja dan saya sering ikut komsel. Ibu saya tahu saya masih sholat dan masih waktu puasa juga dia nanya mau bayar, mau lebaran itu dia nanya, sebelum lebaran dia juga nanya mau bayar zakat. Dan saya melaksanakan ibadah saya seperti biasa. Saya juga belum bilang ibu saya. Tiba minggu saya ke gereja sama tante. Dan itu pas pasca saya ke gereja dan semua maju mendapat telur pasca. Nah, di situ saya mendapat firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Yang berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, supaya kamu tetap. Dan saya nggak begitu hafal, saudara. Iya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu yang saya merasa yakin, saudara, bahwa Tuhan benar saya harus benar-benar memilih Tuhan dan tidak dua. Dan hati saya yakin. Dan saya memantapkan hati saya untuk ikut Tuhan Yesus. Dan setiap ibadah minggu saya ke gereja, saya merasakan pendeta khotbah itu sesuai kayak apa yang permasalahan saya, apa yang saya rasakan. Saya juga heran, kok pendetanya bisa tahu kayak apa yang saya masalahkan, apa yang saya rasakan. Khotbahnya bisa pas. Itu yang membuat saya yakin bahwa Tuhan tahu apa yang kita rasakan melalui firman Tuhan. Dan saya yakin sekali, saudara, begitu dapat ayat itu, saya memutuskan dan saya memberanikan diri memberitahu ibu saya. Saya bilang, Bu, saya udah ke gereja selama ini dan saya ingin menjadi orang Kristen. Di situ ibu saya nangis, saudara. Dia bilang, kok bisa kamu menjadi orang Kristen? Padahal di antara 5 saudara, kamu yang paling rajin. Benar, saudara. Saya itu di 5 saudara, saya yang paling rajin. Sholat dan puasa Senin Kamis. Tapi itulah Tuhan mungkin menunjukkan jalannya kepada saya. Bahwa kalau Tuhan sudah membukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya, saudara. Pasti Tuhan kasih jalan-jalan yang buat membuka hati saya. Akhirnya ibu saya menangis. Saya pegang tangannya dan saya cium tangannya. Kataku, Ibu jangan marah kepada saya. Dan kalau saya ada salah, saya mohon maaf.
karena saya takut sudah kalau ibu saya sampai marah dan nggak menganggap saya anak. Tapi puji Tuhan sudah ibu saya menerima saya dengan baik dan dia cuma cuma nangis itu aja. Dia nggak marah-marah atau apa, nggak. Dia cuma bilang, kalau itu udah pilihan kamu ya udah. Dia bilang gitu. Saya juga memberitahu kakak saya, mbak saya yang paling gede, dan mereka juga bilang itu serah kamu katanya. Kalau kamu udah memilih itu ya kami mau bisa bilang apa katanya. Itu kan udah jalan hidup masing-masing. Dan saya mengucap syukur saudara. Kadang saya melihat banyak orang Muslim masuk Kristen, banyak yang dibenci saudaranya, diusir ibunya. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik kepada saya. Saya masuk Kristen, tapi Tuhan kasih jalan yang terbaik. Saya mengucap syukur. Setelah setelah saya rajin setiap minggu saya ikut tantenya ke gereja, saudara. Tantenya itu begitu baik kepada saya. Setiap hari saya datang ke rumahnya dan setiap minggu juga saya ikut. Saya hari sebelum ke gereja dia ngasih saya Alkitab. Saya nggak tahu kapan dia membelinya, tapi dia begitu memperhatikan saya. Saya ini katanya Alkitab nanti dibaca di rumah. Saya terima Alkitab, tapi saya juga rajin ke gereja, saudara. Tapi saya nggak baca. Saya nggak baca. Saya cuma baca itu kalau pas di gereja, suruh buka Alkitab dan saya baca. Nah, hari lepas hari, suami belum ke gereja, dia masih belum percaya Tuhan lagi, sudah 10 tahun. Nantinya juga pernah mengajak dia pendeta datang, tapi dia kalau ketemu pendeta cuek aja, nggak 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 merasa gimana, dia diem aja. Kata tantenya, coba kamu nasihatin pelan-pelan, mana tahu suami kamu mau. Dan dia belum mau, saudara. Dan dia belum mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, waktu suami saya kan kerja, jadi anak saya masih berapa bulan dia minum susu formula, minum susu. Jadi buat susunya aja itu kadang nggak cukup. Jadi jadi dia bilang sama saya, kalau kita dia mau mengajak kami ke rumah ke tempat adiknya di Medan, katanya biar kita mencoba di Medan biar kehidupan kami cukup gitu. Saya sebenarnya udah merasa cukup, saudara, walaupun kami pas-pasan di situ, kami ngontrak dan kehidupan sehari-hari kami dibantu tantenya dan omnya. Saya sudah merasa cukup. Tapi mungkin suami merasa terbebani karena dia udah mencoba irit tapi tetap masih kurang. Tapi saya berusaha mengikuti apa yang dia mau. Akhirnya kami pindah ke Medan. Ke Medan, dia belum pernah ke gereja sama sekali. Dan kami ke Medan dibiayain adiknya.
Kami bilang mau ke Medan, dia mencoba di Medan, adiknya akhirnya menyetujui dan kami ke Medan. Dan di Medan saya nggak pernah menyangka, saudara, dia suami saya mau ke gereja. Saya cuma bilang, kok saya mau ke gereja, kok tolong cariin, kita cari sama-sama gereja. Dia bilang iya. Akhirnya kami di Medan pergi dan mencari gereja yang sama dengan di Bali, GSJA, saudara. Dan saya ingat dia pertama gereja itu di Medan. Saya sangat bersyukur, saudara. Padahal saya nggak pernah mendoakan suami saya. Eh, saya saya Kristen, tapi iman saya belum. Saya hanya ke gereja dan mendengarkan firman dan itu. Tapi saya nggak berdoa, nggak berdoa malam, nggak berdoa. Dan tapi Tuhan Tuhan tahu saya ingin ke gereja bersama suami saya. Dan itu Tuhan jawab. Berarti Tuhan mendengar eh, apa yang tidak kita doa, kita kita nggak ini, tapi Tuhan tahu keinginan hati saya yang terdalam. Tuhan lebih tahu. Dan di Medan itu kita ke gereja. Dia menjadi sales di Medan. Dan di Medan dia nggak betah. Nggak betah, kita akhirnya eh, minta pulang lagi. Dia tapi sampai suami bingung, saudara. Mau ke Bali lagi ikut tantenya, eh, apa dia mau ikut tantenya yang di Jogja. Saya bilang terserah, kalau saya sebagai istri hanya ikut, dan di mana kamu saya ikut. Saya nggak pernah yang menuntut harus mm, gimana, tapi saya hanya mengikut kayak gimana kamu mau di Medan, di Bali lagi atau di Jogja, saya ngikut. Akhirnya dia menepun tantenya yang di Jogja. Dan di Jogja, kami pindah ke Jogja. Anak saya waktu itu di Jogja umur 8 bulan. Dan 8 bulan tantenya ini punya punya dua saudara, punya dua restoran, satunya suaminya dan satunya ada yang masak. Kami datang ke Jogja, akhirnya Koko masak yang ke tempat rumah makan satunya. Di situ saya juga tetap bergereja, saudara. Kami gereja pagi, jam 6 pagi, dan jam 8 kami selesai dan buka toko. Tapi Koko tetap bekerja. Dan pendeta di Jogja itu Pak Samuel. Saya tetap rajin ke gereja, saudara. Tapi eh, doa, ya doa paling doa pas mau tidur, doa. Tapi saya nggak pernah berdoa minta apapun kepada Tuhan. Saya hanya berdoa. Terima kasih. Apapun yang Tuhan beri, saya mengucap syukur. Itu yang selalu saya doakan. Karena saya juga nggak bisa berdoa. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tahu isi hati saya. Begitu juga waktu Tuhan panggil suami saya buat ke gereja, waktu kami ke Medan, itu juga udah mungkin udah jalannya Tuhan agar suami saya ikut ke gereja. Walaupun kami harus ke Medan, saudara. Di di Jogja kami II-nya juga baik, saudara.
Dia juga mm, menyayangi kami seperti anaknya. Anak saya sampai sekarang ngikut tantenya yang di Jogja karena dia begitu dekat, saudara. Waktu saya di Jogja, dia mm, tidur sama tantenya yang di Jogja. Dan di Jogja saya hamil lagi dan lahir anak saya yang kedua di tahun 2007. Dan di situ Koko suami saya uh, uh, mulai merasa um, bimbang, saudara. Dia bilang anak dua nanti sekolah gimana. Dan kan suami saya tetap ini gaji. Dia bilang gitu. Tapi saya bilang jangan dipikirkan. Saya yakin dan percaya selama saya mm, ikut gereja, saya mendengarkan firman, saya banyak banyak mendengar firman, saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong saya dan keluarga kami yang, tapi suami saya orangnya suka terlalu mikir. Jadi dia mikir nanti sekolahnya gimana ini. Tapi saya hanya berserah kepada Tuhan. Apapun kehidupan saya serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Saya tetap rajin ke gereja, saya berdoa. Suami saya juga puji Tuhan ikut ke gereja, walaupun dia malam-malam nggak ikut berdoa. Dan di Jogja kami hanya 3 tahun. 3 tahun akhirnya tahun 2009 kita pindah ke Tangerang. Karena di Jakarta ada adiknya. Kita belum pindah ke Tangerang, kita ke Jakarta ikut adiknya, adiknya suami. Dia ikut adiknya suami dan dia akan membantu kami membuka usaha. Kami mencari-cari tempat untuk berjualan, saudara. Dan di Jakarta juga hal yang saya suruh pada suami saya, ayo kita cari gereja. Karena saya yakin dan percaya, eh, saya yakin dan percaya di mana kita berada harus mencari Tuhan dulu. Itu yang saya yakinin. Saya mencari gereja dan kami menemukan gereja di Universitas Universitas Esa Unggul. Dan di situ kami beribadah cuman berapa kali karena kita nyari di tempat di Jakarta nggak nggak ada yang cocok. Dan akhirnya temannya adiknya kok suami saya punya teman di Tangerang. Dan akhirnya kita dapat tempat untuk berjualan di Tangerang. Dan sampai sekarang kita menetap di Tangerang. Dan di Tangerang kami memulai dari awal lagi membuka usaha sendiri. Dan puji Tuhan, saudara, saya juga nggak pernah terpikirkan akan membuka sendiri. Tapi suami saya pernah berkata begini, dia ingin membuka usaha sendiri. Kalau dia udah buka usaha sendiri, ia ingin hari Minggu libur dan fokus ke gereja. Dia pernah berjanji seperti itu. Dan waktu buka usaha sendiri, tapi dia nggak menepati janjinya. Nggak menepati janjinya, Minggu dia tetap buka. Minggu tetap buka,
Dan mungkin Tuhan kasih pencobaan itu karena eh, suami saya nggak menepati janjinya. Karena sekali kita berjanji harusnya ditepati. Nah, waktu itu kita baru beberapa bulan, tiba-tiba ruko sebelah ruko saya terbakar, saudara. Ruko sebelah saya terbakar. Dan kami bingung, bingung. Baru jualan 2 bulan, masa kami harus hmm, bekerja, nggak usaha sendiri lagi dan bekerja lagi. Karena rukonya itu apinya udah besar. Dan saya berdoa dalam hati, ya Tuhan, eh, mengapa ini terjadi? Kami baru memulai usaha dan Tuhan, eh, masa kami harus memulai dari awal lagi? Dan di situ anak buah yang ruko sebelah itu pada sama tetangga pada bantuin menyirami, saudara. Dan kami udah mencoba menelpon pemadam dan tidak diangkat. Dan mukjizat Tuhan itu terjadi. Akhirnya apinya padam. Kami membantu membawa air, apapun kami bantu agar air ini apinya padam. Dan puji Tuhan, apinya padam. Dan saya sangat bersyukur, saudara. Tuhan begitu baik. Dia mendengar doa saya. Saya pikir Tuhan nggak mengizinkan kami membuka usaha sendiri, sehingga mm, ada kebakaran itu. Tapi Tuhan begitu baik. Dia mendengar doa saya dan apinya padam, saudara. Tapi nggak lama di situ, anak saya yang kedua waktu pindah ke Tangerang umurnya kira-kira setahun, setahun 2 tahun. 2009 kita di Tangerang. 2 tahun dan dia sering sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan, batuk pilek. Kami bawa ke dokter. Dan di dokter itu dia bilang suruh di sit ronsen, ronsen paru-parunya. Dan saya ke dokter dan di ronsen, saya bawa ke dokternya lagi. Dan di dokter itu dia bilang anak saya mengidap paru-paru basah. Di situ saya bingung. Ya Tuhan, baru juga mulai jualan. Dan Tuhan kasih cobaan lagi, pencobaan, anak saya sakit. Tapi dalam pencobaan itu Tuhan begitu baik. Tiap ke dokter itu ada saja uang buat ke dokter, saudara. Padahal kita baru mulai jualan. Dan jualan itu nggak begitu rame karena baru buka. Adiknya yang di Jakarta itu kadang membantu buat ke dokter. Saya ragu, saudara. Kayak ada pikiran coba ke dokter lain. Akhirnya saya bawa ronsen anak saya mencoba ke rumah sakit yang lain. Saya ke rumah sakit yang lain, dokter spesialis anak. Dan di situ dokter bilang nggak ada apa-apa. Anak ibu kayaknya cuma alergi katanya. Coba nggak mungkin katanya batuk pilek eh, paru-paru basah katanya gitu. Akhirnya kita dikasih obat semprot sama bantal katanya yang boneka-boneka jangan dipakai katanya karena dia alergi debu. Dan
saya menuruti apa yang dokter katakan. Dan akhirnya kita nggak, boneka apa saya simpan semua. Dan puji Tuhan, semenjak itu semakin dia gede, batuk pileknya udah berkurang. Dan itu benar-benar Tuhan mendengar doa saya. Walaupun begitu banyak pencobaan dalam kehidupan kami, tapi Tuhan begitu baik. Tahun eh, sudah itu kita gereja seperti biasa, tapi suami udah berkurang buat ke gereja. Kadang dia ke gereja, kadang enggak. Dan dia minggu tetap jualan. Saya sudah berusaha mengingatkan dia, kalau kamu kan pernah janji kalau buka sendiri akan ke gereja. Dia bilang iya, tapi dia nggak laksanakan. Dan kami, saya tetap ke gereja dan dia nggak ke gereja. Minggu dia tetap jualan dan saya ke gereja. Dan tiba ini kami lagi dapat pencobaan lagi, saudara. Pas anak saya SD kelas 1, dia sering main ke perumahan belakang. Di perumahan itu dia main dan tetangga bilang, lihat nggak Bu anak-anak tadi lewat sini? Enggak, katanya. Kenapa? Itu katanya anaknya pada hilang. Dan saya kaget, saya langsung lemas. Ya Tuhan, saya berdoa di situ. Ya Tuhan, jangan sampai anak saya hilang. Saya nggak bisa menjalani hidup saya kalau tanpa anak saya. Hmm, anak saya yang gede di Jogja dan anak saya satu, masa Tuhan hmm, diculik orang, saya pikir gitu. Kami mencari, ya, mencari kemana-mana saya cari. Kami mencari sama ada 5 orang anak itu. Taunya dia diajak nenek-nenek katanya. Dan di situ dia bilang antingnya pada dilepas dan diajak nenek-nenek katanya suruh nunjukin di mana vihara. Akhirnya mereka pada ngikut nunjukin dan waktu pulang kaki sandalnya sampai putus. Kami kaget, saudara. Kami udah nyari kemana-mana, tapi puji Tuhan mereka pulang berjalan kaki. Dan mereka jalan kaki cukup jauh. Mereka ditinggalin aja gitu aja sama nenek-nenek katanya. Nenek-neneknya udah pergi. Dan saya di situ saya mengucap syukur, saudara. Tuhan begitu baik menyelamatkan anak saya. Dan saya nggak habis pikir gimana kalau Tuhan sampai terjadi sama anak, apa-apa terjadi sama anak saya. Saya rasanya nggak kuat. Tapi Tuhan begitu baik menjaga dan melindungi anak saya. Di tahun berapa saya, papa mertua saya sakit tahun 2016. Nah, di situ papa mertua sakit dan dibawa ke Jakarta. Dan di Jakarta kita setiap hari membantu menjaga, saudara. Membantu menjaga dan saya ikut jaga malam sama suami saya. Dan saya juga kadang saya bertanya sama papa mertua saya, apa mau dipijit
karena dia eh, kang kanker prostat dan katanya kakinya itu suka sakit sakit kalau disentuh aja sakit, dan saya bantu memijit dia. Saya bantu memijit apapun yang bisa saya bantu buat meringankan sakitnya, saya bantu saudara. Dan saya tiap hari kita tutup tutup jualan, kita ke rumah sakit bawa makanan buat papa. Kadang saya habis bawa makanan, saya suapin dia makan dan dia mau makan. Selama berapa bulan dirawat di rumah sakit, dia eh, adiknya bilang waktu itu dia nelpon, suruh datang. Kata papanya udah ngomongnya udah ngawur, saudara. Dan kami datang. Kami datang, kata suami saya, apa sih kita ajak ini pendeta berdoain. Kata adik saya, papanya mau nggak? Apa-apa, doain aja katanya. Ya udah kata adik adik suami saya, dia nanya ke papa dan papa bilang didoain aja ya katanya. Iya, cuman didoain. Dan kami ajak pendeta kami datang dan mendoakan papa kami di rumah sakit. Dan dia hanya diam, saudara. Sesudah itu kami bertanya, kalau papa meninggal, papa mau dikubur secara apa? Dan dia bilang, saya mau dikubur secara agama dia, Buddha. Karena dia bilang, nanti kalau di itu ke Kristen dia nggak mau katanya. Ya udah, kami hanya menurut dan kami nggak memikirkan itu, dan kami di rumah sakit membantu dia meringankan sakitnya, apa mijit dan menghibur dia. Kadang saya menuntun dia ke kamar mandi karena dia nggak mau pakai pampers, menuntun dia ke kamar mandi sama mamanya, mama tiri suami saya. Dan di situ akhirnya di dari rumah sakit Pelni, papa dipindahin lagi ke rumah sakit Siloam. Katanya nggak ada alat buat ngecek kankernya parah atau enggak. Akhirnya dipindahin ke rumah sakit Siloam di Kebonjeruk, dan di situ dicek, akhirnya diponis kanker kanker dan udah stadium, kata dokter udah susah disembuhkan. Dan dia apa mau makan apa boleh katanya. Dan akhirnya karena udah nggak bisa disembuhkan, papa pulang Bangka. Papa mertua pulang Bangka, dan di sana dia sambil ke dokter di Bangka berobat jalan, dan dia sambil berobat alternatif. Dan berapa bulan kemudian suami sering pulang sering pulang dan sama adiknya gantian pulang menjaga papa yang sakit. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia sembuh, saudara. Itulah mungkin Tuhan mau menunjukkan kebaikan dia, sehingga dia sembuh. Dia sembuh, dia sembuh kira-kira 1 tahun. Dan dia mau berobat
berobat mata di Jakarta. Berobat mata di Jakarta, dan waktu di rumah saudaranya, padahal itu udah sembuh. Setahun dia udah sembuh, udah sehat, udah seperti biasa, udah datang ke sini 2 kali. Dan dia ngobrol seperti biasa. Dan waktu mau periksa mata, katanya matanya udah rabun atau apa. Jadi, nah, waktu dijemput, sakitnya kambuh di rumah adiknya. Sakitnya kambuh, dan dia dibawa pulang lagi ke Bangka. Bawa pulang ke Bangka, dan di situ sampai berapa bulan dia sakit lagi. Suami dan adiknya tiap berapa minggu gantian. Suami pulang pergi Bangka gantian. Dan saya mendengar cerita suami. Dia selalu bertanya kepada papa. Papa mau adik-adiknya juga dikumpulkan. Kalau papa udah nggak ada, mau dikubur secara apa? Tapi puji Tuhan, saudara, saya mendengar cerita suami dan papa bilang dia ingin dikubur secara Kristen. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi mungkin Tuhan pakai suami saya buat papa bisa mengenal Tuhan Yesus. Padahal dia nggak mau. Berapa kali kita suami saya datang bertanya kepadanya, tapi dia nggak mau karena dia ingin dikubur secara Buddha. Dan puji Tuhan, karena selama dia sehat itu, waktu menikahkan adiknya juga saya setiap di Bangka saya selalu bertanya. Waktu dia makan saya bertanya, "Pak mau makan?" Ya, saya selalu siapkan, saudara. Saya siapkan, saya siapkan dia makan. Saya buka waktu itu dia mau makan kepiting dan saya bukakan. Saya siapin. Adiknya juga kadang bilang, itu papa mau makan, dia mau kamu yang iniin. Saya layani, saudara. Karena saya tahu mertua saya baik. Dan dia, walaupun nggak banyak berbicara, tapi dia mengasihi anak-anaknya. Dan di situ saya menyiapkan dia makan. Walaupun dia nggak banyak berbicara. Mungkin kalau orang tua cowok kan nggak suka berbicara. Tapi dia begitu baik kepada saya. Karena dulu suami juga udah lama nggak pulang Bangka. Karena dia juga 10 tahun lebih nggak pulang Bangka, nggak bertemu papanya. Tapi mungkin jalannya Tuhan, waktu papa sakit, dia menjadi dekat lagi sama papanya. Akhirnya papa meninggal dan dia minta dikubur secara Kristen. Saya juga rasanya nggak percaya, tapi itulah jalannya Tuhan. Kalau Tuhan udah yang membukakan jalan, pasti jalan yang terbaik. Akhirnya papanya dikuburkan secara Kristen. Saya begitu melihat dia meninggal di peti, saya datang dan semua pada pulang, saya lihat dia begitu tenang, damai, dan saya yakin tidak percaya Bapak mertua saya diterima Bapak di surga. Dan habis itu pas Papa 100 hari. Pas Papa 100 hari, suami saya pulang sama adiknya. Dan di situ malam pagi dia datang, malamnya dia sakit.
Dia sakit perut. Dia sakit perut. Dia sakit perut dan dibawa ke rumah sakit. Tadinya saya nggak datang karena saya pikir udah suami dan kita nggak datang. Suami saya di rumah sakit, akhirnya saya juga datang bersama anak saya. Dan di situ eh, saya datang besoknya. Besoknya dokternya bilang udah mendingan dan boleh pulang. Padahal dia sakit perut. Katanya sakit banget, kayak ditusuk-tusuk. Dan di situ di ronsen nggak ada apa-apa. 2 kali ronsen nggak ada apa-apa. Hanya kami pulang pulang pagi pulang ke rumah, siangnya kita pulang ke Tangerang. Kita pulang ke Tangerang, sampainya di Tangerang sore jam 6, eh, suami makan. Habis makan, dia mengeluh sakit perut. Dia mengeluh sakit perut. Saya bingung. Akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit dan di rumah sakit selama 2 hari cuma diinfus dan dokter meriksa. Belum dia apa-apain. Dan tiba 2 hari itu, tiba-tiba dia sesak. Dia sesak dan saya memanggil suster, dikasih oksigen. Dia bilang udah agak enakan. Tapi perutnya masih sakit. Dia udah keluar keringat dingin. Saya udah bingung. Saya tapi saya nggak menangis. Saya berusaha kuat di depan suami saya. Saya hanya berdoa dalam hati supaya Tuhan tolong suami saya. Dia sudah keluar keringat. Perutnya kenceng, kenceng banget sudah, kenceng. Akhirnya dokter langsung bawa dia ke ruang ronsen dan CT scan. Di CT scan dia udah nggak tahan katanya. Kering, bajunya sampai basah, basah kayak mandi, udah penuh dengan keringat sambil didorong. Saya hanya diam dan mendorongnya dan berdoa dalam hati. Dan saya hanya melihat dia dan saya nggak menangis. Saya berusaha untuk tegar di depan dia. Akhirnya dokter bilang harus dioperasi. Di situ saya bingung. Karena harus operasi gede kata dokter. Dan perutnya dibelah sampai bawah pusar. Saya langsung nelpon adiknya dan saya bilang harus dioperasi. Tapi kata dokter ini harus cepat. Hanya saya tanda tangan dan saya tanya sama suami. Dia bilang nggak mau. Tapi saya tahu dia takut. Tapi saya berusaha menguatkan dia. Akhirnya jam 3 dia di karena perutnya kenceng, akhirnya suster menyarankan dia disedot dari mulutnya biar agak legaan, disedot dan keluar cairan hijau pekat, hijau pekat kayak daun pandan di pres itu, hijaunya pekat banget. Dia bilang udah agak legaan, tapi disentuh sedikit dia merasa sakit. Dan dokter bilang
jam 9 malam nanti mau dioperasi. Jadi saya tanda tangan. Saya harus tanda tangan. Dan jam 9 malam teman suami juga datang menemani saya di rumah sakit. Dan di situ jam 10 suami saya sebelum masuk ruang operasi, dia megang tangan saya. Dia bilang, "Pi, doain." Iya, saya pasti doain. Tapi saya di depan suami saya nggak pernah menangis, saudara. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan begitu menguatkan saya. Padahal saya orangnya eh, agak gampang menangis. Tapi selama suami saya sakit, saya nggak menangis. Saya berusaha kuat. Dan dia bilang, suruh Jimuk doain, katanya. Jimuk II-nya yang anak saya tinggal di Jogja. Dan iya, nanti saya bilang Jimuk suruh doain. Dan dia masuk ruang operasi. Di situ, di ruang tunggu, saya berdoa. Saya hanya bilang, ya Tuhan, saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi pada suami saya serahkan. Dan begitu selesai, jam berapa? Kira-kira jam 12 sampai jam 1, dia suami saya keluar dari ruang operasi. Saya dipanggil dokter. Saya melihat suami saya merem, nggak bergerak. Saya hati saya sedih, saudara. Tapi saya nggak menangis. Saya cuma dokter bilang gini, "Bu, suaminya udah selesai dioperasi. Dan kita nunggu hasilnya besok, melihat perkembangannya. Suami ibu kena infeksi pankreas. Jarang katanya orang terkena pankreas. Mungkin bapak dulu katanya suka minum." Emang suami saya dulu di Bali sering minum. Tapi waktu sebelum menikah dengan saya, dia suka minum minuman beralkohol. Dan dia bilang, dokter bilang 10 hanya satu yang selamat. Dia bilang jarang orang kena pankreas, katanya. Biasa kan orang nggak kena pankreas, ini pankreas, katanya. Dan keluar dari dokternya berbicara, kami keluar. Saya ke dokter itu sama suami adiknya. Dan di situ suami saya dibawa ke ruang HCU. HCU di bawahnya ICU. Kita nggak boleh masuk, kita hanya menunggu di luar. Di situ suami adiknya bertanya, "Ih, seandainya suamimu nggak ada gimana?" Di situ saya merasa sedih, loh. Saya nggak tahu kenapa suami adiknya bertanya begitu. Mungkin dia mendengar kata dokter 1:10. Dia merasa harapan udah itu. Tapi saya yakin Tuhan menyembuhkan suami saya. Saya saya bilang, saya hanya berserah. Apapun yang terjadi, pasti itu Tuhan kasih jalan yang terbaik.
Dan saya hanya menunggu, dan saya hanya dalam hati saya berdoa. Saya nggak menangis, saya hanya diam. Dan siang siang II-nya datang yang dari Jogja sama anak saya yang besar. Dan saya disuruh masuk ke ruang HCU. Boleh besuk, tapi satu-satu. Saya besuk suami saya, dan saya lihat dia udah sadar. Dia udah sadar dan banyak kabel di badannya. Dia bilang, tapi jangan nangis, katanya. Kalau nangis sakit. Enggak, saya nggak nangis. Saya nggak nangis. Dan saya memang nggak nangis. Saya hanya melihat yang kuat kok. Pasti sembuh, yakin. Saya cuma bilang gitu. Dan dia bilang, Jimuk ya udah datang. Udah, bilang Jimuk katanya. Kalau masuk ke sini, jangan nangis katanya. Kalau nangis, dia perutnya sakit. Dan saya, dan saya bilang, tapi Jimuk nggak masuk. II-nya, tantenya yang di Jogja masuk. Dan saya nggak tahu nangis apa enggak ya. Tapi dokter bilang gini, ibu katanya perkembangan suami ibu bagus katanya. Udah mulai melihat menampakkan baik katanya. Dan puji Tuhan saudara, saya sangat bersyukur. Dan tuh dokter nunjukkan cairan satu botol aqua yang besar itu. Banyak terdapat cairan berwarna hijau. Itu katanya pankreasnya bermasalah. Dan puji Tuhan sudah makin lama suami saya akhirnya dipindahkan ke ruangan. Berapa 2 hari dipindahkan ke ruangan. Dan di ruangan itu dokter suruh dia berdiri katanya. Biar jahitannya nggak kaku. Karena lumayan gede. Dari 30 senti apa 20 senti ada. Ini lumayan gede, katanya biar nggak kaku. Tapi suami saya jarang berjalan karena dia takut sakit dan takut lepas katanya jahitannya. Saya udah mendorong dia untuk jalan. Kadang dokter datang langsung dia dorong suruh jalan. Di situ kami di rumah sakit 10 hari. Akhirnya pulang ke rumah. Pulang ke rumah, pulang kita nggak pulang ke rumah Tangerang. Kita pulang ke rumah adiknya yang di Jakarta. Karena saya tinggalnya di ruko, jadi naik tangga. Jadi sak kalau dia berjalan sakit, akhirnya kita nginep di rumah adiknya yang di Jakarta. Paginya kita pulang, malamnya dia sakit lagi. Dia merasakan sakit sampai keluar keringat dingin. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit Siloam yang terdekat di rumah adiknya. Dan di rumah adiknya
dia disuntik anti nyeri. Kata dokternya ini obat nyerinya kurang karena operasi besar, jadi harus yang dosis tinggi. Dan di situ dia merasa agak enakan. Akhirnya kita pulang ke rumah lagi. Pulang ke rumah, beberapa hari kemudian dia mengeluh sakit lagi. Akhirnya kita bawa lagi ke rumah sakit. Rumah sakit yang dia operasi. Kami sampai bolak-balik ke rumah sakit itu 11 kali. Rumah sakit bawa lagi dan mondok lagi selama 7 hari. Di situ cuma dikasih obat, tapi dia tetap sakit. Dia tetap sakit dan kalau dikasih obat nyeri, sakitnya agak reda. Tapi obat nyerinya hilang, dia merasakan sakit. Saya juga udah nggak tahu apa sakitnya. Akhirnya pulang udah berapa seminggu, pulang lagi ke rumah Tangerang. Kami memutuskan pulang Tangerang, tapi dia di rumah kadang suka ngigau, ngigau. eh, Kadang dia bilang ada papanya. Saya udah takut, saudara. Dia mengigau, ada papa katanya. Papanya datang. Nggak ada katanya. Ada katanya. Dan akhirnya saya takut, saya bawa lagi ke rumah adiknya. Karena dia mengigau itu kadang kayak orang kerasukan. Saya berdoa, saya tumpang tangan bersama anak saya. Kami tumpang tangan, dia agak agak diam. Akhirnya saya memutuskan membawa dia ke tempat adiknya. Tempat adiknya, dan di situ dia malam-malam juga suka ngomong pakai bahasa kayak bahasa Cina zaman dulu. Dan saya nggak ngerti dia ngomong apa. Adiknya juga nggak ngerti. Dan kami berdoa. Adiknya berdoa secara agama dia dan karena dia Buddha, dan saya berdoa secara Kristen adalah. Di situ saya nggak tahu sakit sakit suami saya apa sampai dia menderita begitu. Tapi mungkin Tuhan kasih pencobaan itu buat dia lebih baik lagi mengenal Tuhan. Setelah saat itu dibawa ke rumah sakit, ke kita nyoba berobat ke rumah sakit Siloam. Siloam kata teman gereja kami, ada temannya kena kang, tapi kanker dia, kanker, kena pankreas juga, tapi kanker, akhirnya meninggal katanya. Tapi dokter ini khusus pankreas. Akhirnya kami coba dia bawa ke rumah sakit Siloam, dan di rumah sakit Siloam itu dokter menyarankan mm, nginep, nginep. Akhirnya dicek darah semua, dicek, akhirnya
katanya dikasih obat pankreas. Dan di situ dokter ngasih khusus obat pankreas. Karena di situ nggak pakai BPJS, baru 2 hari saya sudah disuruh deposit yang 5 juta. Dan saya bersyukur saudara, waktu suami saya di Siloam itu kami nggak punya uang, tapi puji Tuhan saudaranya suami, omnya, tantenya, semuanya membantu. Dan saya mengucap syukur lewat tangan mereka Tuhan buka jalan untuk berobat suami saya. Begitu banyak bantuan sama suami sakit. Itulah kalau kita besar pada Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalan. Saya kadang nggak tahu, tapi ada aja bantuan yang mereka berikan sehingga biaya rumah sakit di Siloam itu Tuhan cukupkan. 10 hari suami di Siloam dan dikasih obat pankreas. Akhirnya kita pulang. Tapi dia masih merasakan sakit. Akhirnya kita berobat, jalan sama dokter itu, dia periksa lagi, dia bilang harus disedot katanya. Karena di paru-parunya banyak cairan. Saya Tuhan, kenapa suami saya nggak sembuh-sembuh? Selama 6 bulan suami saya sakit. Dan itu kita bolak-balik ke rumah sakit sampai berapa kali. Akhirnya saya bilang, dok, kalau pakai BPJS bisa. Katanya dia nggak pegang dokter yang spesialis pankreas ini, dia nggak pegang di belakang. Siloam ada 2 dan satunya BPJS. Dia nggak pegang. Dan obatnya juga nggak ada katanya. Akhirnya harus disedot dan harus biaya 30 juta. Akhirnya saya bilang, dok, gimana caranya biar kalau yang bisa BPJS? Hanya dokter itu begitu baik, saudara. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan bukakan jalan. Dokter itu ternyata dia kerja di rumah sakit Tarakan juga. Dan di situ dia kasih surat ke rumah sakit Tarakan. Akhirnya kami keesokan kami ke Jakarta dan di rumah sakit Tarakan. Di rumah sakit Tarakan kami pakai BPJS dan dia selama seminggu hanya diberi obat dan ini. Kata dokternya rencananya nanti disedot. Ditarakan juga udah berapa kali bolak-balik. Awalnya dia disedot di samping tulang iganya, 1 botol aqua juga, cairan kuning pekat. Begitu banyak cairan di dalam paru-paru, saya nggak tahu dari mana cairan itu. Tapi udah disedot berapa kali, tapi masih aja. Dan di USG, di CT scan dokter katanya ada kista. Saya sampai berpikir, ya Tuhan, kenapa penyakit suami saya begitu banyak.
Tapi rencana Tuhan, pasti Tuhan, saya juga nggak tahu apa. Saya belum sadar. Dan saya hanya tiap pagi saya selalu mendengarkan dia lagu pujian, biar dia, kadang dia sering ngigau. Di rumah sakit juga dia ngigau. Kayak ngomong, bukain pintu katanya. Ada temennya yang datang katanya. Padahal itu di rumah sakit. Saya nggak tahu kenapa pikiran suami saya kacau. Dan pendeta saya juga ada datang ke rumah sakit dan dia bertanya kepada suami saya, apakah Bapak dulu pernah hmm, ikut kuasa kegelapan? Saya nggak tahu, saudara. Dulu memang suami saya suka masang nomor. Dan dia sebelum sakit itu memang sering pergi sama temennya, pulang tutup toko jam 10, dia pergi sampai jam 2. Saya baru tahu waktu ditanya pendeta saya, dia baru ngaku kalau dia suka pergi itu. Padahal dia bilang kepada saya pergi ke kafe, cuma minum kopi katanya. Ternyata dia pergi ke tempat yang orang suka minta-minta nomor. Di situ saya berkata, ya Tuhan, kenapa suami saya udah ke gereja, kenapa dia masih belum belum begitu bertobat, masih suka yang gini, apa, ikut-ikut gitu. Dan didoakan pendeta saya, dia bilang harus dilepaskan. Dia bilang iya. Dia didoakan. Tibanya beberapa hari, dokter mau mengoperasi kista. Kata dokternya kistanya harus diangkat, tapi lewat sedot. Saya nggak ngerti, saudara. Dan dia bilang harus disedot atau apa, dan harus ada dokter bedah siap. Jadi kalau terjadi apa-apa langsung masuk ruang operasi dan langsung dibedah katanya. Saya hanya menyetujui. Dan alatnya udah siap, dokter udah siap, udah di perutnya udah dicek di mana yang mau dibolongin atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya keluar dan saya berdoa. Terus tidak berapa lama dokternya keluar. Dia bilang, Bu, dokter bedanya nggak siap katanya. Karena dia mau operasi orang. Jadi suami ibu nggak jadi disedot katanya. Jadi ya udah dok kalau gitu. Akhirnya suami ibu sebenarnya katanya kalau kista itu, saya nanya, emang mengganggu nggak? Itu nggak bahaya katanya, cuman mengganggu katanya. Jadi sebenarnya suami ibu udah sehat katanya. Saya kalau kami paksain nanti kalau dokter bedanya nggak ada, kalau terjadi apa-apa sama suami ibu gimana? Ya udah dok, kalau nggak jadi ya nggak apa-apa. Akhirnya puji Tuhan, saudara, suami saya nggak jadi dioperasi. Dan habis itu suami saya merasa segar dan dia merasa nggak
Dia masa kayak katanya kayak mendengar kata dokter suami ibu sebenarnya udah sembuh. Dia langsung kayak katanya dia kayak dalam hati yakin kalau dia udah sembuh. Dan kami di situ akhirnya kami minta pulang. Saya sangat bersyukur saudara. Kata orang pakai BPJS 3 hari udah disuruh pulang. Tapi selama suami saya di rumah sakit pakai BPJS, tapi puji Tuhan, kami nggak pernah dokter menyuruh pulang. Dan kadang kita di rumah sakit itu karena udah kelamaan, kadang kita yang minta pulang. Dan akhirnya suami saya pulang dan puji Tuhan semenjak itu dia nggak merasakan sakit. Dia nggak merasakan sakit. Dia bilang rasanya udah sembuh. Kayak ada yang mengatakan dia udah sembuh. Saya sangat bersyukur saudara. Selama 6 bulan itu kita bolak-balik ke rumah sakit sampai 11 kali. Dan saya baru tahu ternyata suami saya juga percaya gitu. Dan mukjizat Tuhan terjadi pada suami saya. Harusnya suami saya juga bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan. Tapi mungkin Tuhan belum suruh dia bersaksi. Hatinya mungkin belum membuka untuk bersaksi. Dan saya mengucap syukur saudara. Saya sering bersyukur juga buat pendeta kami yang begitu baik dan selalu mendoakan. Juga jemaat-jemaat gereja kami yang setiap hari selalu mendoakan kami. Selalu mengirim support walaupun lewat WA. Itu sangat luar biasa saudara. Saya gimana menghadapi suami saya yang sakit. Saya menjaganya sendiri selama sakit bolak-balik. Nggak ada yang gantiin. Tapi saya berusaha kuat. Saya sangat bersyukur Tuhan selalu menguatkan saya. Walaupun malam-malam kadang saya disuruh ngambil obat jam 12 malam. Tapi saya nggak merasa takut. Saya padahal dari gedung satu ke gedung lain agak jauh dan malam-malam rumah sakit itu sepi. Tapi Tuhan begitu baik, saya nggak merasakan apa-apa. Saya biasa di rumah sakit kayak biasa, nggak merasakan takut atau apapun. Itulah kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sangat bersyukur. Harusnya suami saya yang bersaksi, saudara. Bagaimana Tuhan begitu menyembuhkan dia dari sakitnya yang luar biasa. Selama 6 bulan, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tapi puji Tuhan, semenjak dia sakit, sembuh, dia menjadi semakin taat pada Tuhan. Dulu dia Kamis, kadang nggak ikut komsel. Sekarang dia rajin ikut komsel. Setiap minggu juga dia rajin beribadah. Saya melihat ada perubahan. Habis dia sakit, perubahannya luar biasa. Dia menjadi lebih sabar. Dulu kadang sedikit suka membentak. Ngomongnya kenceng. Kadang saya bilang, bisa nggak sih Pak ngomongnya pelan. Tapi puji Tuhan, saudara. Setiap permasalahan Tuhan pasti, kadang rencana Tuhan memang nggak sesuai dengan rencana kita. Tapi lewat sakit, lewat apapun, pasti Tuhan ada maksud Tuhan yang lebih baik. Saya begitu, dari kehidupan saya begitu melihat betapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya.
Makanya saya ingin bersaksi di sini. Begitu saya mendengar kesaksian itu, kayak ada roh yang berpercaya kepada saya. Kenapa kamu nggak bersaksi? Begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam keluarga kamu. Kenapa kamu nggak bersaksi? Malam ini saya berdoa, saudara. Saya berdoa dan Tuhan suruh saya bersaksi. Semakin kuat Tuhan suruh saya bersaksi. Dan saya mantapkan hati untuk bersaksi. Karena saya orangnya nggak bisa berbicara. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang bikin saya bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya seorang Muslim dan saya begitu percaya apa yang kita doa juga Tuhan tahu. Dalam hati kita yang dalam juga Tuhan tahu. Tanpa kita mengatakannya juga Tuhan Yesus tahu. Suami saya sakit itu pencobaan Tuhan yang paling berat buat saya. Tapi Tuhan kuatkan saya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami sampai sekarang ini, puji Tuhan, Tuhan memberkati kami luar biasa. Apapun yang tidak kita minta, Tuhan selalu sediakan. Saya yakin dan percaya. Kadang kita nggak yakin ya, saudara. Tapi Tuhan itu tahu, apapun Tuhan mengasih cobaan itu tidak sudah di batas kemampuan kita. Pasti Tuhan tahu kemampuan kita. Apapun Tuhan lebih tahu. Tanpa kita meminta, buktinya saya bisa membuka sendiri itu karena kebaikan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur, saudara. Melalui kesaksian ini, semoga saya semakin lebih lagi mengikut Tuhan. Dan suami saya juga, saya ingin dia sungguh-sungguh dan tidak melenceng lagi ke kanan dan ke kiri, dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya selalu berdoa, saudara. Tapi semenjak sekarang ini saya berusaha untuk tiap malam rajin berdoa. Karena di gereja kami mengajarkan doa keluarga tiap malam. Itulah ya doa yang utama. Dan saya sangat bersyukur gereja kami walaupun kecil, tapi rasa persaudaraan itu luar biasa. Bagaimana saya merasakan anak saya waktu suami sakit, teman gereja yang mengantar sekolah dan tinggal di rumahnya. Itu sangat luar biasa, saudara. Lebih dari saudara. Dan itu yang dari tantenya semuanya, suami tante itu semuanya, keluarga suami saya itu begitu baik. Dan saya melihat bagaimana mereka mengasihi teman-teman gereja, mengasihi lebih dari saudara. Kadang saudara kita jauh. Jadi mereka lah jadi saudara kita. Saya sangat bersyukur, saudara. Pendeta kami yang selalu menopang doa. Dan saya bersyukur. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau menyaksikan betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami keluarga. Begitu banyak mukjizat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saya harus menyaksikan betapa begitu Tuhan baik dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih. Tuhan berkati. Itu saja. Amin. Tuhan memberkati kita. Bagikanlah terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan teruslah berdoa supaya pelayanan kami di channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.